Audio Jungle. Halo teman-teman, Paijo Farm diinisiasi untuk media belajar bareng budidaya perairan. Akan ada beberapa playlist level yang akan memudahkan teman-teman belajar. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share agar saya selalu semangat buat konten seputar perikanan. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas jenis kelamin dari lobster air tawar, bagaimana kita membedakannya, kemudian cara-cara untuk membedakannya itu ada berapa gitu. Nah untuk kali ini kita punya 4 sampel lobster air tawar. Nah ini dari jenis red claw atau konsumsi. Pada dasarnya semua lobster air tawar itu bisa dibedakan dengan cara jenis kelaminnya ya, bisa dibedakan dengan satu cara gitu ya, di pangkal kaki. Akan tetapi untuk red claw ini secara langsung kita juga bisa membedakannya dengan capitnya. Jadi kalau dari capitnya itu teman-teman bisa lihat nih, ada warna merah di capitnya. Ini berarti lobster air tawar tersebut adalah berjenis kelamin jantan. Nah kemudian untuk yang enggak ada warna merahnya, ini adalah jenis kelamin betina. Nah seperti ini teman-teman. Akan tetapi cara tersebut tidak berlaku di kondisi tertentu, seperti mungkin ketika capitnya putus ya. Ketika capitnya putus mungkin karena bertengkar atau penyebab lain, kita kan nggak bisa melihat. Mungkin juga karena ini ya masih kecil, nah itu kita nggak bisa melihat warnanya. Maka kita bisa menggunakan cara kedua yang pasti dimiliki oleh seluruh jenis lobster air tawar gitu ya, yaitu pada pangkal kaki. Jadi teman-teman bisa dilihat dari pangkal kaki yang paling bawah itu ada tonjolan. Nah ada tonjolan di kedua sisinya ini. Nah ini adalah jenis jantan. Kalau betina berarti nggak ada tonjolannya ya, otomatis ya. Nah ini jantan ya. Kita lihat kalau betina bagaimana. Nah ini adalah contoh lobster air tawar betina, nggak ada tonjolannya ya. Akan tetapi di sini dia punya dua lingkaran di bagian kaki nomor 3, dari atas atau bawah sama saja, itu ada 2 lingkaran. Nah itu adalah jenis dari betina. Nah seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada yang bertanya, apakah mungkin lobster air tawar itu memiliki 2 jenis kelamin gitu ya? Mungkin sekali gitu ya, mungkin sekali, karena memang ada yang seperti itu banyak gitu ya. Akan tetapi memang nggak terlalu banyak. Nah ini biasanya memiliki kedua jenis kelamin, kedua ciri yang ada pada pangkal kaki tadi. Jadi di pangkal kaki yang terakhir itu dia memiliki tonjolan, dan juga pada pangkal kaki yang nomor 3 itu dia juga memiliki lingkaran tersebut. Nah lalu bagaimana kalau seandainya kita budidaya kemudian kita ada lobster yang seperti itu? Nah teman-teman, kalau ada lobster yang seperti itu biasanya bukan biasanya sih, tapi memang lobster seperti itu tidak bisa
reproduksi lagi gitu ya. Reproduksi pun juga kemungkinan telurnya juga kosong gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang ketemu dengan lobster yang seperti itu, goreng aja lah. Jadi kalau teman-teman ketemu dengan lobster itu digoreng, ataupun misalkan kalau teman-teman sekaligus punya usaha untuk lobster konsumsi ya kan, bisa dialihkan ke konsumsi atau mungkin dibuat frozen food ya, karena selain juga nggak berguna kalau dibudidayakan, juga kemungkinan juga bisa untuk mengganggu yang lain gitu ya dalam reproduksi. Nah kemudian ada yang bertanya mengenai perbandingan untuk budidaya. Nah untuk teman-teman yang tanya perbandingan untuk budidaya lobster air tawar itu berapa gitu kan, karena memang pada dasarnya perikanan itu kan ada perbandingan untuk pemijahan ya, pemijahan. Jadi teman-teman masa kawin itu kan ada perbandingan, kira-kira satu jantan itu berapa betina efektifnya ya kan, kemudian mungkin sebaliknya. Nah khusus untuk lobster air tawar secara teori ya, teman-teman bisa cari referensinya. Secara teori lobster air tawar itu idealnya adalah 3:1. Nah 3 betina banding 1 jantan gitu ya. Idealnya jantan bisa memijahi 3 betina. Nah kemudian teman-teman mungkin beli indukan di tempat-tempat tertentu, kok perbandingannya 3:2. Nah karena kebanyakan orang membudidayakan lobster air tawar itu tidak secara massal gitu ya, mungkin ada yang mulai dari 0, maka dibuatlah paket yang 3:2. Kenapa kok seperti itu? Karena lobster betina itu cenderung memilih pejantan gitu ya, cenderung memilih pada pejantannya. Jadi kalau misalkan kita budidayanya tidak massal, maka kita juga perlu memperhatikan bahwa harus itu tadi, karena betinanya memilih, maka harus dikasih setidaknya 2 untuk 3 betinanya. Akan tetapi kalau teman-teman misalkan ingin budidaya dan massal, teman-teman bisa melakukannya 3:1 ya. Misal 30 betina 10 jantan, itu tidak masalah karena memang massal. Tapi kalau misalkan hanya beberapa saja untuk memulai, teman-teman bisa mulai dengan 3 betina 2 jantan gitu ya. Atau yang biasanya dalam paket-paketnya itu ada yang jual 6 betina dan 4 jantan. Ada yang jual juga 8 ekor, 5 betina dan 3 jantan gitu ya. Nah itu teman-teman secara garis besar. Jadi dari penjelasan saya tadi bisa diambil bahwa ada 2 cara ya teman-teman. Jadi melalui capit, kalau yang jantan itu ada merahnya, kalau yang betina enggak. Kalau melalui pangkal kaki itu yang jantan ada benjolannya, sedangkan tidak mempunyai lingkaran di kaki nomor 3. Kalau yang betina itu memiliki lingkaran di kaki nomor 3, akan tetapi tidak memiliki benjolan. Nah teman-teman, ini kebetulan juga
ini salah satu betina, ada putih-putih nih, putih-putih di sekitaran pangkal kaki gitu ya. Nah itu apa? Nah kalau teman-teman ini budidaya nanti, itu adalah tandanya bahwa betina tersebut telah dipijai oleh yang jantan. Nah tinggal tunggu lagi nih untuk proses telurnya. Jadi sebentar lagi dia akan mulai punya telur karena memang sudah dipijai oleh pejantannya. Nah gitu ya teman-teman. Untuk kali ini seperti itu aja. Terima kasih telah mengunjungi channel dan telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Kalau ada pertanyaan silahkan untuk ditanyakan. Akan saya sediakan nomornya di deskripsi. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.